Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya Cynthia Rompas. Saudara Polda NTT mendalami motif dugaan bunuh diri siswa SD di Kabupaten Ngada. Polisi telah mendatangi keluarga korban dan memberi pendampingan psikologis. Dari hasil penyelidikan awal, siswa kelas 4 yang diduga bunuh diri di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur sempat minta dibelikan buku dan pulpen kepada ibunya. Permintaan itu tidak terpenuhi karena sang ibu tidak memiliki uang. Siswa tersebut diduga menulis surat perpisahan kepada ibunya sebelum mengakhiri hidup. Polda NTT sudah mengirimkan psikolog dan konselor untuk memberikan pendampingan kepada keluarga. Kita sudah mengirim juga psikolog maupun konselor untuk memberikan pendampingan kepada keluarga korban. Untuk sementara dari hasil penyelidikan awal, dari hasil olah TKP demikian. Bukan ada kekecewaan atau ya kita masih kita dalami lagi ya. Cuma yang info yang pertama dari hasil olah TKP, laporan yang saya terima dari anggota di lapangan khususnya Polres Ngada demikian. Terkait kasus siswa SD yang diduga bunuh diri di Kabupaten Ngada setelah sebelumnya dikabarkan orang tuanya tidak mampu membelikan alat tulis, Gubernur NTT Melkiades Lakalena mengakui pemerintah gagal menjaga warganya. Ia berharap seluruh pihak di NTT mencegah agar kejadian serupa tak terulang lagi. Ini kan kita tidak tahu apa yang salah, tapi berarti peranan sosial kita berarti gagal untuk sebelumnya. Pemerintah kita juga gagal, provinsi sama, Kabupaten Ngada juga sama. Kita punya peranata agama juga gagal, peranata budaya juga gagal, sampai orang mati karena di situ ini. Nah untuk itu saya minta kita sebagai di tempat ini, para pejabat daerah, saya juga sebagai itu diri saya sendiri, kayak begini cukup sendiri terakhir sudah. Saudara, siswa sekolah dasar di Ngada NTT diduga mengakhiri hidup karena kecewa tidak mampu memiliki pulpen dan buku. Mengapa kisah memilukan ini bisa terjadi di Indonesia? Kita akan membahasnya bersama Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur, Raimundos Bena, dan juga psikolog anak Vera Itabiliana. Selamat malam Pak Bupati, selamat malam Mbak Vera. Malam Mbak Cynthia. Iya. Selamat malam Ibu Cynthia. Ya, selamat malam Pak Bupati. Sejauh ini langkah apa yang sudah dilakukan dari Pemkab begitu mengetahui kasus dugaan bunuh diri terhadap yang bersangkutan ini? Langkah pertama yang kita ambil 4 hari kemarin, hari Minggu, saya langsung perintahkan Pak Sekda bersama jajaran terkait, PMD P3A, Dinas Pendidikan untuk lokasi mencari tahu informasi ya terkait kematian anak tersebut. Ya. Dari informasi yang saya dapat gambarannya ya dan sudah saya laporkan ke Pak Gubernur. Saya kategorikan ada tiga kategori ya. Pertama, kehidupan seharian. Yang kedua berkaitan dengan sekolah, dan yang ketiga ya komunikasi terakhir terhadap ibu kandung. Ya, berkaitan dengan kehidupan harian ya, memang dari cerita dari informasi yang didapatkan ini, anak ini anak bungsu dan sejak kecil itu sudah ditinggalkan oleh bapaknya ya. Ya. Dan oleh karena itu dalam situasi kondisi seperti itu di umur 1 tahun 7 bulan diadopsi oleh neneknya ya. Dan anak ini anak yang kelima ya. Ibu ini untuk anak pertama dan anak kedua itu bapaknya berbeda. Terus anak ketiga 4, 5 ini bapaknya juga satu, dan bapaknya ini katanya sudah merantau ke Kalimantan ya. Nah, itu terus dari situ ya. Informasi yang didapatkan juga di sekolah, Priang anaknya aktif, juga baik, taat. Memang sesekali terlambat sekolah, tapi secara keseluruhan itu positif. Secara prestasi? Ya. Prestasi semester 1 kemarin di kelas 4 itu dia peringkat kelima. Peringkat kelima. Jadi saya rasa mungkin ya bukan berarti
kesimpulan yang sementara yang diambilkan oleh media ini mungkin terlalu dini atau seperti apa. Kalau saya melihat masalah ini cukup kompleks ya. Lalu sekedar untuk tidak bisa membeli buku dan ballpoint itu saya rasa itu terlalu rendah lah buat masyarakat saya, buat ini ya, terlalu rendah ya. Nah, ini cukup kompleks, ya. Cukup kompleks. Pertama itu masalah mungkin juga ekonomi, yang kedua sosial, ya juga mungkin apakah nanti di sekolah itu situasinya seperti apa. Ketika yang saya dapat informasi, kadang-kadang dia bawa bekal, bawa ubi dari kebunnya itu tinggalan nenek ya. Apakah pendidikan di sekolah itu seperti apa, kan ini butuh pendalaman ya. Baik. Saya ke Mbak Vera. Mbak Vera, dari kasus ini, dari Anda sebagai psikolog anak, apa yang bisa Anda lihat dalam kasus ini? Apakah yang bersangkutan ini diduga bunuh diri karena kemiskinan atau karena rasa malu, tidak bisa membeli pulpen dan juga buku, atau justru karena tidak ada lingkungan yang bisa tidak kegagalan lingkungan lah bisa dikatakan untuk bisa mendeteksi adanya distress pada seorang anak? Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Semua faktor mungkin berdampak ya. Tapi saya setuju dengan Pak Bupati, ini bukan hanya sekedar masalah tidak bisa beli buku dan pena gitu ya. Saya juga dapat informasi bahwa sebetulnya anak ini punya gitu ya, pena dan buku gitu. Jadi bukan cuma gara-gara tidak bisa beli buku dan pena terus dia melakukan bunuh diri ini. Ini tentu saja merupakan akumulasi akumulasi dari apa yang terjadi selama kehidupan anak ini gitu ya. Tekanan-tekanan psikologis, tekanan-tekanan dari sekitarnya itu akan berpengaruh pada apa yang putusan dia yang diambil pada beberapa hari yang lalu ya untuk mengakhiri kehidupannya gitu ya. Nah, untuk seorang anak tentu saja ide bunuh diri tidak datang begitu saja gitu ya. Pasti juga ada referensi yang dia lihat, bisa dia lihat di media atau di lingkungan sekitar, pernah ada kejadian serupa dan sebagainya sehingga mendapatkan ide untuk melakukan yang sama. Nah, ini akumulasi ini kalau dilihat dari riwayat kehidupannya gitu ya, di mana ini anak terakhir gitu ya, terus dia tinggal dengan neneknya, tidak bersama dengan ibunya. Gitu, ini banyak letupan-letupan emosi atau beban-beban emosi yang bisa saja ini mempengaruhi pada keputusan dia untuk mengakhiri hidupnya dia gitu ya, tidak hanya semata-mata karena masalah ekonomi gitu ya, bisa saja yang paling mungkin berdampak adalah perasaan tidak diinginkan, perasaan tidak dicintai, perasaan tidak diperhatikan, sehingga anak ini kehilangan maknanya dia di dalam hidup ini gitu ya, nothing. Jadi bisa sampai keputusan seperti itu. Oke, Pak Bupati, tapi kalau dari data sementara, keluarga ini sebenarnya terdaftar sebagai keluarga yang menerima bantuan tidak? Singkat saja sebelum kita jeda. Untuk menerima bantuan, yang bersangkutan ini ceritanya agak unik memang ya. Suaminya itu dari kabupaten tetangga. Ya, sebelumnya tinggal di kabupaten tetangga. Setelah ditinggalkan oleh suaminya ke Kalimantan, merantau, dia balik ke kabupaten saya. Ya, tinggal di kabupaten saya, ya. Dari sisi administrasi masih terdaftar di kabupaten sebelah. Oke. Ya. Untuk bantuan si anak ini, walaupun masih terdaftar di sebelah, kita tetap menyediakan bantuan PIP, ya, PIP. Dan juga, mungkin saya tambah sedikit ya. Juga akumulasinya ketika gurunya menyampaikan ya ini ke ibunya, ayo nanti ke kabupaten untuk ngurus itu BIP, beasiswa BIP. Nah, anak ini sampaikan ke ibunya, naiklah ke kabupaten, ke BRI, sampai di atas dilihat datanya, ternyata kabupaten di sebelah, akhirnya dipending, ya, caing. Pesanlah ke ibu, kalau begitu Bu pulang nanti minta surat keterangan dari kepala desa, ya soal surat keterangan, ya keterangan tempat tinggal gitu ya. Kemudian juga besoknya nggak diurus, malamnya anaknya tanya lagi, Bu, kapan itu ngurusnya? Oh ya, nanti kalau ada waktu ya. Mungkin ya saya pernah Ibu Vera tadi, jadi akumulasi benturan inilah ya, mungkin psikologi, sosial apa semua yang mungkin pada akhirnya dia mengambil keputusan seperti itu. Jadi artinya Anda mengakui seperti yang disebutkan oleh Pak Gubernur bahwa ada kendala administrasi. Tapi dijawabnya usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.
Seorang anak berusia 10 tahun diduga mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Lalu seperti apa evaluasi yang akan dilakukan? Saya masih bersama dengan Bupati Ngada. Pak Raimundus, kalau tadi disebutkan oleh Pak Gubernur bahwa mengakui ada kegagalan, ada pula kendala administrasi. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dalam sistem administrasi untuk memberikan bantuan kepada warganya? Apakah ada sistem jemput bola untuk memastikan bahwa warga yang seharusnya menerima bantuan sudah sepatutnya mendapatkan haknya? Ya, saya yoganya begitu, Bu. Saya rasa ini juga sebuah tamparan koreksi, ya. Sesungguhnya kita harus jemput bola. Hal-hal administrasi itu tidak harus membatasi haknya untuk mendapatkan bantuan, ya. Oke, Mbak Vera, kalau dari psikolog anak sendiri, sebenarnya untuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun dan juga bertempat tinggal yang bisa dikatakan di lokasi yang bisa dikatakan sederhana, sejauh mana seorang anak ini bisa memahami arti kematian dan apa yang menjadi penyebabnya ketika seorang anak memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak wajar? Oke, ini kan sebuah tragedi yang kompleks ya, Mbak Cynthia. Jadi tidak hanya masalah ekonomi, tapi ini kan tadi seperti saya sampaikan ini akumulasi gitu ya. Kalau dapat ide dari mana untuk bunuh diri, itu kalau kita bicara anak-anak sekarang banyak sekali aksesnya yang bisa didapatkan gitu ya, dari media sosial, dari gadget mereka sendiri, itu banyak sekali ide-ide yang mengarah ke sana gitu ya, tentang kematian dan sebagainya. Apalagi kalau kita bicara anak laki-laki usia 10 tahun, di mana nih usia sudah menjelang masuk pubertas gitu ya, di mana juga ada ketidakstabilan emosi gitu ya, butuh banyak didengarkan, butuh banyak dinamika yang terjadi, ada perubahan fisiknya juga gitu ya, yang dia memang mungkin bingung tanpa ada bimbingan dari orang sekitarnya, ini apa yang terjadi pada diriku. Jadi dia juga masih merasa canggung sama perubahan di badannya gitu. Jadi anak bisa sampai ke sana itu panjang perjalanannya, dan mungkin ada sekian banyak peristiwa yang membuat anak ini merasa bahwa saya tidak punya makna lagi dalam kehidupan ini. Tapi gini Mbak Vera, ketika kalau tadi kita dengarkan singkat dari penjelasan Pak Bupati, mungkin dari background keluarganya kurang memberikan perhatian secara lengkap begitu terhadap yang bersangkutan. Lalu bagaimana dengan peran lembaga pendidikan dalam hal ini, guru, sekolah? Ya, sekolah itu kan perpanjangan rumah ya, guru itu adalah perpanjangan orang tua gitu. Memang diharapkan sekolah tidak hanya mengajarkan matematika, baca, tulis, hitung dan sebagainya, tapi juga memperhatikan aspek kesehatan mental gitu ya. Tadi kan Pak Bupati sampaikan juga bahwa anak ini kalau di sekolah ceria gitu ya, bahkan berprestasi gitu ya, seperti tidak ada masalah. Yang terjadi bisa seperti itu. Banyak orang tua juga yang mengatakan bahwa kalau di sekolah anak saya manis, tapi kalau di rumah beda gitu ya. Itu bisa sebaliknya gitu ya. Kebanyakan anak mereka menyimpan emosi yang terdalam atau menyimpan masalah yang terdalam ketika mereka berada dalam situasi di luar rumah gitu ya. Dan emosi yang mereka simpan, yang mereka simpan terdalam tadi itu hanya bisa diluapkan kepada orang yang mereka benar-benar percaya, mereka benar-benar dekat gitu ya. Nah, yang merasa itu tempat aman. Nah, mungkin di kasus anak ini dia tidak punya tempat aman itu. Di sekolah dia tidak bisa meluapkan apa yang dia rasakan, kesedihannya, kesusahannya, itu tidak bisa. Tapi di rumah pun mungkin dia tidak ada orang yang bisa dia luapkan untuk emosinya tersebut gitu. Pak Bupati, lalu selain evaluasi yang akan dilakukan oleh pihak Anda, langkah konkret apa yang akan dilakukan untuk memastikan agar hal serupa tidak terjadi kembali, lalu masyarakat bisa begitu lebih peka, mungkin dalam hal lembaga pendidikan, untuk memastikan, mungkin sekolah gratis, tapi apakah pemerintah setempat memastikan bahwa gratis itu termasuk layak? Jadi baik. Mungkin ini pertama tadi cukup kompleks, tapi dari sisi pendidikan ya, saya harus mau memastikan ya, nanti mungkin seluruh kepala sekolah termasuk RT, kepala desa, ya saya mau pastikan bahwa
hal ini tidak boleh terjadi lagi di waktu-waktu yang akan datang ya. Dan khusus untuk pendidikan ya, arahan dari Permendagri itu namanya sekolah negeri penerima BOS itu tidak ada lagi pungutan-pungutan ya. Tuh. Termasuk buku dan alat tulis kah? Kebetulan di era kepemimpinan saya ini, anak-anak yang tidak mendapatkan beasiswa PIP pusat, saya ada kebijakan itu PIP versi daerah. Ya, ada 1.600-an anak yang saya berikan beasiswa itu, termasuk dengan pakaian seragam untuk anak-anak. Ya. Jadi artinya tidak semua siswa mendapatkan kelengkapan seperti alat tulis, buku, dan seragam? Kalau dari pantauan saya, ya saya rasa kalau untuk alat tulis saya rasa pengecuali mungkin ya, apa dia lupa atau bagaimana, gitu. Tapi kalau sama sekali tidak ada, itu saya rasa tidak mungkin. Ya. Mbak Vera, jika dievaluasi secara menyeluruh, sistemik seperti apa yang mampu memperbaiki psikis anak yang bisa terbilang memiliki memiliki kebutuhan khusus dalam hal perhatian dan juga bantuan? Oke, kebutuhan khusus mungkin maksudnya dalam kondisi-kondisi khusus di mana kebutuhan itu tidak terpenuhi gitu ya. Nah, di sini kan berarti dibutuhkan support ya dari lingkungan di luar selain orang tua. Apalagi kalau misalnya kasus ini ya BR ini kan ibunya single mom ya. Betul. Ibunya single mom yang dia harus bekerja menghidupi anak 5 orang gitu ya. Mungkin tidak mudah juga untuk hadir satu persatu untuk tiap anak menjadi teman bicara dan sebagainya. Sementara tekanan-tekanan yang lain di dirinya juga banyak gitu ya. Nah, di sini juga bisa masuk elemen-elemen masyarakat lain gitu ya, sekitar lingkungan sekitar, tetangga, RT, RW, posyandu, kita punya posyandu, sekolah itu ada guru gitu ya, yang bisa membantu untuk menjaga satu anak ini gitu ya. Dengan adanya empati gitu ya, empati kolektif ya, yang bisa untuk sekedar bertanya, kamu kenapa nggak sekolah? Kamu kenapa kok murung gitu ya? Ada apa? Terus di follow up ke pengasuhnya, yang orang-orang yang terlibat dalam pengasuhan anak ini kenapa tidak sekolah? Jadi tidak hanya berhenti sampai di anak ini saja gitu ya. Jadi harus ada awareness di lingkungan sekitar ya? Ya, awareness ada di lingkungan sekitar. Nah, ini kan memang payung besarnya dari kemarin kan kita mendengar pena dan buku. Kan pena dan buku itu sebenarnya apa sih di balik itu? Ini ada crying for help gitu. Kadang seringkali anak itu tidak bisa menyampaikan karena keterbatasan komunikasi mereka ya, tidak bisa menyampaikan kebutuhan mereka yang real sebenarnya apa sih gitu ya. Seorang anak sulit untuk bilang aku butuh perhatianmu lebih besar lagi misalnya, aku butuh kamu mendengarkan aku, nggak bisa gitu. Tapi yang mereka tahu mungkin ya itu tadi, aku minta buku dan pena. Sesimpel itu, ketika itu tidak terpenuhi dia merasa tidak diperhatikan. Pak Bupati, singkat saja, tanpa kita mencari siapa yang salah dalam kasus ini, tapi Pak Gubernur sudah menyatakan ada kegagalan di sini. Ini mungkin bisa menjadi cerminan untuk pembelajaran di masa yang akan datang. Kegagalan di pihak manakah yang Anda bisa jadikan referensi pembelajaran untuk kasus dugaan bunuh diri ini? Saya rasa ya dari semua level ya, Bupati gagal, level yang sampai ke tingkat bawah juga gagal, kepala desa, camat, termasuk mungkin tokoh masyarakat ya, tokoh umat. Nah, saya tadi disampaikan oleh Mbak Vera tadi berkaitan dengan awareness, kesadaran umum itu ya, saya rasa itu hal yang mungkin perlu kita pacu ya. Bayangkan jam 9 ada petani tetangga lewat mau ke kebun, sempat sapa dia di pondok, kau tidak sekolah kenapa? Saya sakit, saya pusing, katanya begitu. Jam 10 juga ada lagi yang lewat, tanya, kau kok di sini, kenapa tidak sekolah? Saya pusing. Nah ini dari 2 jam ini kan mungkin pergolakan batinnya itu mungkin lagi bergolak pada saat itu. Nah, kesadaran kita ketika ditegur, kalau kita peka misalnya, bertemu, aduh ini pasti ada sesuatu, coba kita bujuk dia atau bawa dia ke, mungkin bisa itu. Mungkin disitulah ya. Nah, artinya saya juga prihatin atas kejadian ini, tapi ini bentuk koreksi, supaya ke depan terlebih waspada bahwa kolektivitas dalam membangun kesadaran itu penting dari semua pihak. Ya, Pak Bupati, lalu yang kita harapkan di sini adalah kasus ini tidak berhenti sebagai kasus individual semata, tapi sebagai titik evaluasi secara
keseluruhan, titik evaluasi secara berjenjang. Apakah ada kebijakan yang akan Anda ubah di dunia pendidikan di wilayah Anda mungkin? Singkat saja. Ya, kan ini yang saya mau pastikan bahwa mungkin instruksinya harus jelas ke tingkat bawah. Ketika ada kendala-kendala administrasi harus proaktif dan harus bisa tidak boleh membatasi itu administrasi. Ya. Oke, baik, terima kasih Bupati Ngada Pak Raimundus Bena dan juga psikolog anak Mbak Vera Ita Biliana sudah berbagi perspektif, dan terima kasih Pak Bupati, dan mudah-mudahan peristiwa ini tidak menjadi terulang kembali. Terima kasih, selamat malam. Malam.